Ya sudah bisa ya. Nah, Sudah jalan terlihat, Bro. kelihatan ya. Kelihatan, Ya. Menteri. Jalan dan 3 pintu. Nah, jalan ini merupakan suatu istilah ya, cara ataupun semacam tindakan lah gitu. Jadi ya istilah jalan. Nah, jalan dalam hal apa? Perbuatan. Nah, ada perbuatan atau cara-cara orang berbuat. Nah, begitu ya. Nah, seperti berbuat sesuatu yang baik maupun yang buruk. Nah, baik maupun buruk itu, nah ada jalannya begitu. Nah, juga jalan untuk menuju ke alam-alam bahagia maupun alam-alam derita. Nah, itu juga ada jalannya. Nah, seperti tujuan ya. Kita punya tujuan apa, pasti ada jalannya atau caranya untuk mencapai tujuan itu. Nah, di sini jalan kita pahami sebagai cara ya, jalan dalam hal perbuatan. Nah, 3 pintu itu apa? Apa saja 3 pintu? Yaitu seperti pintu rumah kita. Nah, kita bisa keluar masuk dengan pintu itu. Nah, juga dalam hal ini adalah pintu di mana perbuatan kita dapat kita lakukan ya. Perbuatan apapun ya, bisa dilakukan seseorang melalui 3 pintu ini. Itu secara singkatnya dulu yaitu pintu pikiran, ucapan maupun perbuatan ya, atau duara, bahasa Pali duara. Di sini 2 jalan ya. Ada jalan untuk kebahagiaan maupun jalan untuk derita ya. Di sini ya secara umumnya kan kita kenal kalau alam bahagia ataupun alam surgawi yang bahagia itu di atas. Jadi mengarah ke atas. Sedangkan yang derita ya, itu bawah. Seperti alam-alam apa ya, alam-alam derita itu terdiri dari alam binatang, kalau dalam kosmologi Buddhis ya. Nah, alam binatang, alam peta, hantu kelaparan, ataupun alam asura ya, alam neraka, itu derita. 2 jalan ini ya, jalan menuju terang, alam bahagia surga. Nah, ini yang secara lingkup duniawi dulu. Duniawi ya dalam alam bahagia maupun alam derita ya. Kemudian juga jalan menuju gelap atau derita. Artinya ada cara-cara atau perbuatan-perbuatan yang bisa mengkondisikan seseorang atau makhluk seorang atau makhluk menuju ke alam bahagia maupun alam derita. Nah, di sini dalam Anggutta Nikaya kelompok 10 ya, suta ke-190 diterangkan, dijelaskan jalan gelap dan jalan terang. Jalan gelap dan jalan terang. Para bhikkhu, nah ini Sang Buddha ya, Sang Buddha membabarkan dhamma kepada para bhikkhu maupun hadirin yang hadir pada waktu itu. Ya, pada waktu itu ketika Sang Buddha membabarkan dhamma. Para bhikkhu, aku ya, maksudnya Sang Buddha akan mengajarkan kepada kalian ya, para hadirin yang hadir pada waktu itu ya, tentang jalan gelap dan jalan terang. Dengarkan dan perhatikanlah dengan seksama. Aku akan berbicara, maksudnya Sang Buddha akan berbicara. Nah, baik Bante, para bhikkhu itu menjawab. Sang Bhagawa berkata sebagai berikut. Nah, di sini jalan gelap. Apakah para bhikkhu ya, jalan gelap? Nah, di sini adalah tindakan ya, tindakan apa saja yang menjadi jalan ya. Itu ada 10 ya di sini. Tindakan membunuh, ya, mengambil apa yang tidak diberikan, hubungan seksual yang salah, berbohong, ucapan memecah belah, ucapan kasar, bergosip, kerinduan, niat buruk, dan pandangan salah. Ini disebut jalan gelap. Nah, ini dalam 10 perbuatan yang buruk atau
bahasa Palinya aku salah kama. Ya, aku salah itu yang istinya yang tidak baik. Itu aku salah. Ada 10 ini. Selanjutnya jalan terang. Jadi ada dua sisi ya. Jalan gelap dan jalan terang. Nah, ini jalan terang adalah, dan apakah para bikku jalan terang? Menghindari membunuh, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari hubungan seksual yang salah, menghindari berbohong, menghindari ucapan memecah belah, menghindari ucapan kasar, menghindari bergosip tanpa kerinduan, niat baik, ya, punya niat baik ya, dan pandangan benar. Ini 10 perbuatan baik atau dasar kusala karma, kusala karma kata. Nah, jadi dalam hal sila ya, di sini perbuatan yang dilakukan yang melalui perbuatan tubuh, nah, ucapan maupun pikiran. Kalau perbuatan tubuh, ucapan itu menyangkut sila ya, sila. Nah, kalau Bapak Ibu melaksanakan Pancasila, ya, Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, nah itu setelah dipraktikkan, nah itu Bapak Ibu, saudara semua sudah melaksanakan jalan atau melangkahi atau berjalan ya, pada jalan terang, ya, melakukan perbuatan baik. Nah, dengan menghindari membunuh, seseorang sudah melakukan perbuatan baik. Menghindari mengambil apa yang tidak diberikan atau menghindari mencuri, menghindari hubungan seksual yang salah ya. Kalau ini dijabarkan lagi bisa lebih luas ya, lebih panjang ya. Jadi hubungan seksual yang salah itu cara singkatnya, ya Bapak Ibu yang sudah menikah ya tidak melakukan hubungan yang seksual selain dengan pasangan hidupnya. Itu ya, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Kalau yang belum menikah, belum berkeluarga ya mesti menahan diri ya, agar jangan sampai terjerumus pada dunia gelap ya, atau hubungan seksual yang salah seperti itu. Yang mungkin sudah banyak dengar ya di berita atau kasus-kasus di media berita dan sebagainya. Nah itu seperti pelajaran kita, jangan mengikuti atau mengikuti cara yang buruk seperti itu ya. Mesti kita hindari ya, agar terhindar dari hal buruk. Jangan diteladani ya hal buruk, tapi yang baik-baik perlu kita praktikkan, perlu kita lakukan. Nah, menghindari berbohong, nah, menghindari ucapan memecah belah, menghindari ucapan kasar, menghindari bergosip tanpa kerinduan niat baik dan pandangan benar. Nah, bila ini semua dilakukan, berarti Bapak Ibu sudah berjalan di jalan yang terang ya, berbuat baik. Nah, bila sudah berjalan pada jalan yang terang, maka tujuannya sudah jelas ya, kebahagiaan ya. Kebaikan ini akan menuju pada kebaikan, kebahagiaan di alam surgawi maupun di alam-alam baik lainnya. Nah, selanjutnya pada Sutta Anggota Nikaya ya, kelompok 10 192. Nah, ini dijelaskan juga. Dhamma dari orang baik dan dhamma dari orang jahat atau orang buruk. Nah, sini ada 10 juga. Sama ya, Sang Buddha mengawali dengan menyapa para bikhu ya. Para bikhu, nah, Sang Buddha akan mengajarkan kepada kalian tentang dhamma dari orang baik dan dhamma dari orang jahat. Dengarkan dan perhatikanlah dengan saksama. Aku akan berbicara. Sang Buddha akan berbicara. Baik Bante, para bikhu itu menjawab. Sang Buddha berkata sebagai bikhu. Jadi memberikan perhatian terhadap apa yang akan Sang Buddha sampaikan. Dhamma dari orang jahat. Dan apakah para bikhu dhamma dari orang jahat? Ini sama dengan yang tadi ya, 10 perbuatan buruk itu. Membunuh, mengambil apa? Membunuh ya, itu perbuatan yang buruk. Kalau ada orang menganjurkan untuk membunuh, nah, berarti itu dhamma atau ajaran dari orang jahat. Ya, nah, di sini membunuh, mengambil apa yang tidak diberikan, hubungan seksual yang salah, berbohong, ucapan memecah belah, ucapan kasar, bergosip,
Kerinduan ya, penuh kerinduan di sini maksudnya penuh kerinduan itu berdamba-dambakan barang-barang orang lain ya, seperti berharap dalam batin, berharap dalam pikiran barang itu bisa, bagaimana ya caranya bisa mendapatkannya begitu, bagaimana ya barang orang lain itu bisa berpindah, bisa menjadi miliknya ya. Tentu dengan pemikiran yang buruk di sini ya, pemikiran yang tidak baik di sini, niat buruk dan pandangan salah. Ini disebut dhamma dari orang jahat. Nah, bila ada seseorang mengajarkan tidak apa mencuri, nah itu dhamma dari orang jahat. Tidak apa hubungan seksual yang salah, nah, itu dhamma dari orang jahat. Nah, semestinya kalau kita berhadapan atau bertemu dengan orang demikian, kita tidak mengikuti anjuran mereka yang menganjurkan 10 perbuatan buruk ini. Nah, kita hindari. Seperti itu ya. Nah, kemudian dhamma dari orang baik. Ini kebalikan dari yang tadi. Dan apakah para bhikkhu dhamma dari orang baik? Nah, di sini bila seseorang menganjurkan kita ya, menghindari membunuh, berarti orang itu mengajarkan yang baik ya. Menghindari membunuh, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari hubungan seksual yang salah, menghindari berbohong, menghindari ucapan memecah belah, menghindari ucapan kasar, menghindari bergosip ya, tanpa kerinduan, niat baik dan pandangan benar. Ini disebut dhamma dari orang baik. Nah, ini 10 dhamma orang baik. Nah, bila Bapak Ibu menganjurkan anak-anak jangan berbuat buruk, nah, jangan membunuh, yang menghindari pembunuhan, menghindari mencuri, nah itu Bapak Ibu sedang mengajarkan dhamma yang baik. Nah, berarti dhamma yang baik dari Bapak Ibu. Ya. Dari orang yang baik. Nah, di sini 10 perbuatan baik mestinya dipraktikkan, dilatih ya, dilatih setiap hari, dilatih, maka secara dampaknya sangat luas nanti. Ya. Ibu tidak melukai siapapun, tidak merugikan siapapun, makan terhadap satu ekor semut pun Bapak Ibu tidak merugikan dia. Bapak Ibu saudara semuanya mempraktikkan kebajikan yang sangat besar, melakukan kebajikan sangat besar, dan tentu sudah mempraktikkan dhamma ya, mempraktikkan dhamma dengan baik, apalagi bisa dilaksanakan setiap hari sampai sepanjang hayat. Nah, tentu sangat besar sekali. Kalau istilah umum pahala ya, pahala kebajikan tentu sangat besar sekali yang bisa diperoleh. Nah, kemudian tanpa kerinduan di sini ya Bapak Ibu, mesti kalau kita melihat orang lain punya barang baru, misalnya punya motor baru atau punya mobil baru, nah kita mesti ikut berbahagia ya, ikut sukacita dengan kebahagiaan orang lain. Nah, ikut memberikan semangat atau mengucapkan istilahnya mengucapkan kata-kata yang baik, selamat, ikut bahagia. Nah, itu baik ya, yaitu dalam hal pikiran punya rasa ikut bahagia ya, mudita cita. Nah, ini perbuatan baik. Tapi kalau iri hati, apalagi tidak senang, nah itu perbuatan buruk dari pikiran. Nah, mesti kita harus tahu, oh pikiran buruk ini harus dihindarinya. Berusahalah ikut bahagia dengan keberhasilan orang lain ya. Bukan ikut bahagia dengan orang lain derita, harus disyukurin, malah didoain supaya lama-lama sakitnya lama, itu tidak baik. Tapi kita lihat orang sakit, kita doakan supaya cepat sembuh ya, supaya ringan penyakitnya, semoga cepat sehat. Nah, itu perbuatan baik lewat pikiran. Itu termasuk juga tidak punya niat jahat ya, praktekkan niat baik. Nah, kalau pandangan benar ini yang masih lingkup duniawi ya, paling tidak Bapak Ibu memahami secara teoritis dulu pemahaman atau pembelajaran tentang 4 kebenaran mulia, nah tentang derita, apa itu derita, sebab derita itu apa, banyaknya derita dan jalan menuju banyaknya derita. Paham atau mengerti
mengerti maksudnya juga percaya, yakin pada hukum karma, hukum kebenaran, pada dhamma, pada tujuan kita yaitu nibbana ya. Yakin pada Buddha, Dhamma dan Sangha. Nah, itu juga bisa mendukung pada pandangan benar ya. Pandangan benar yang masih duniawi nanti akan berkembang, kita latih menuju pandangan benar yang lebih tinggi ya, untuk arah. Nah, di sini ada 10 perbuatan ya, yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ini saya buatkan catatannya begini ya, tabelnya begitu. Ya, baik, yaitu melatih diri ya, menghindari membunuh, menghindari mencuri, menghindari berzina, sesuatu yang salah atau menyimpang, menghindari berbohong, ucapan memecah belah, menghindari ucapan kasar, menghindari bergosip tanpa kerinduan ya, tidak tamak termasuk ya, atau tidak menginginkan barang orang lain itu secara serakah, secara berlebihan ya, berniat baik, punya niat yang baik, etika atau ya attitude yang baik ya, dan berpandangan benar. Kalau yang buruk, yang jahat ya tentu sudah jelas ya tadi ya, membunuh, mencuri, yang berzina, melakukan aktivitas seksual yang salah, yang menyimpang dari yang biasa ya, secara umum diakui begitu. Berbohong, memecah belah, berucap kasar, bergosip, kerinduan, tamak, menginginkan barang orang lain, berniat jahat, berpandangan salah, itu perbuatan buruk ya, mesti dihindari. Bapak Ibu mesti mempraktikkan ya, kita melaksanakan dhamma dengan yang 10 yang baik ini ya, melatih diri. Nah, ini jalan terang ya. Yang satunya yang buruk, jalan gelap. Jalan yang baik kita latih. Selanjutnya yaitu 3 pintu. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan tadi di awal ya, singkat. Itu pintu pikiran, mano 2. Pintu ucapan, wacik 2. Pintu jasmani atau tubuh, kaya 2. Pintu pikiran melalui pikiran kita, berpikir dalam batin dan pikiran, atau berharap sesuatu yang baik, nah itu juga masuk dalam pemikiran. Atau yang buruk-buruk, nah itu juga dalam pikirannya. Ucapan ya, berucap tiap hari kita pasti menggunakan ucapan ya, berbicara, nah berbicaralah yang baik-baik, yang sesuai agama, yang benar, agar kita bisa menghindari diri untuk berucapan yang salah ya. Dan jasmani, tubuh, ya perbuatan tubuh ya jelas ya dengan jasmani kita. Nah, ini dapat digolongkan sebagai berikut. Praktik sila ya, nah yang di sini yang praktik sila yaitu 3 melalui tubuh, menghindari membunuh, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari hubungan seksual yang salah. Nah, ini praktik sila ya, melalui tubuh jasmani. Kalau membunuh pasti dengan tubuh jasmani toh. Maksudnya seseorang membunuh begitu dengan tangannya atau dengan memegang senjata, nah itu mengambil barang juga dengan tubuh jasmani. Nah, 3 ini yang berhubungan dengan tubuh jasmani. Yang keempat, yang selanjutnya 4 melalui ucapan, ya. Menghindari berbohong, menghindari ucapan memecah belah, menghindari ucapan kasar, menghindari bergosip. Nah, Bapak Ibu, saudara semuanya mempraktikkan ini sila. 3 melalui tubuh, 4 melalui ucapan ya. Dan yang satu lagi praktik melalui batin atau mental. Nah, itu melalui pikiran. Itu tanpa kerinduan, niat baik, kembangkan niat baik ya, dan kembangkan pandangan benar ya. Kalau niat baik itu termasuk meditasi nanti ya, mengharapkan semua makhluk hidup berbahagia dengan objek meta itu niat baik. Mengharapkan semua makhluk terbebas dari derita,
Nah, itu niat baik ya. Kalau lihat orang lagi derita, kita harapkan dia terbebas dari derita. Kalau orang lain bahagia, kita mendoakan atau mengharapkan semoga kebahagiaannya tidak cepat berlalu, atau semoga kebahagiaannya bisa bertahan lama. Ya, itu dalam Brahma Wihara nanti ada ya. Metta, Karuna, Mudita, Upekkha. Ya. Ada paritanya kan, pemancaran Brahma Wihara. Itu bisa dilakukan. Selanjutnya di sini perbuatan atau kama. Jadi perbuatan kama kita lah yang menentukannya. Perbuatan kama kita yang menentukan. Maksudnya di sini adalah apa yang kita lakukan itulah yang menentukan arah kita kemana. Nah, apakah terlahir dalam keadaan baik atau buruk itu semua disebabkan perbuatan kama yang telah dilakukan. Jadi kita yakin pada hukum kama, hukum dunia atau hukum alam ya, yaitu yang mengatur tentang perbuatan ini yaitu hukum kama ya, kama niyama. Oleh karena itu orang bijak dan cerdas akan memilih perbuatan yang akan membuahkan kebahagiaan dengan jalan berbuat kebajikan. Dengan praktik dana yaitu keredaan dalam memberi ya, memberi bukan mengharap supaya dia nanti memberikan hal yang lebih mewah, atau semoga nanti dia bisa memberikan saya yang lebih baik, atau mengharapkan semoga nanti saya dibalas dengan memberi. Nah itu ya, tapi kita betul-betul memberi dengan mempraktekkan dana ini, yaitu praktik pelepasan kerelaan yang tulus ya, tulus, yaitu kita betul-betul memberi dengan murni begitu. Nah, jangan sampai ada di istilahnya itu dipengaruhi atau dikotori oleh niat-niat kita yang tadi itu, yang punya harapan-harapan nanti semoga kita dibantu atau apa gitu. Nah, jadi kita berusaha mengkondisikan batin kita saat memberi itu betul-betul mempraktekkan kerelaan, melepas dengan tulus. Nah, itu hasilnya kebajikan yang diperoleh juga sangat besar. Walaupun kita tahu akan ada hasil dari praktek dana ini, nah, kita tahu sekadar itu, nah, jangan sampai kita terlalu dibumbu-bumbui atau terlalu di apa ya istilahnya, terlalu dibesar-besarkan begitu ya. Nah, kita tahu ada hasil kebajikan dari berdana itu, nah, sehingga mendorong kita melakukan dengan tulus dan ikhlas. Nah, artinya walaupun nanti kita memberi dan kita tidak dibalas memberi, kita tidak kecewa begitu. Kita tidak menjadi sedih. Nah, setelah memberi kita bahagia. Sebelum memberi kita punya niat baik. Nah, kita bahagia dulu. Oh, saya ingin memberi. Saat pada waktu memberi itu kita bahagia. Wah, bahagia. Ya. Dan setelahnya pun kita bahagia. Nah, dengan demikian tiga kondisi itu sudah kita miliki, sudah dipraktikkan. Nah, maka tidak lagi menimbulkan kekecewaan nantinya sebenarnya. Dan praktik sila ya, moral yang baik, dan praktik bawana, pengembangan batin atau mental kita, dan banyak kebiasaan. Nah, ini praktik meditasi ya, sering kita temukan meditasi. Nah, dengan sila samadhi banyak, kita bisa mencapai tahap-tahap kebahagiaan yang lebih tinggi ya, karena sila samadhi banyak. Nah, ini semua bisa kita praktikkan ya, Bapak Ibu Saudara bisa praktikkan dimanapun berada. Ya, tidak hanya di Indonesia, tapi dimanapun di dunia ini, selagi kita ini masih hidup, bisa melaksanakannya. Ya, ini semua praktik untuk tujuannya apa? Yaitu mencapai kebahagiaan, terbebas dari derita ya. Yang baik, yang kusala atau sucarita, yang buruk itu akusala untuk carita. Nah, kita mengembangkan yang baik-baik ya, yang baik, yang kusala, dan menghindari yang buruk, yang tidak baik. Nah, ini sebelum bertindak kita berpikir dulu ya, berpikir dulu tindakan kita ini pas tidak, patut tidak, pantas tidak, apa baik atau buruk, salah tidak. Nah, ini kalau kita punya pemikiran baik ini ada kebiasaan banyak.
punya kebijaksanaan dalam tahu cara atau apapun yang akan kita lakukan, baik atau buruk, pantas atau tidak, layak atau tidak. Nah, kalau kita punya pemikiran baik seperti itu, ada kebijaksanaan di situ ya, ada pengetahuan. Nah, ini lagi ada satu sutta yang cukup ya, cukup panjang juga. Mungkin cukup lah ya. Di Anggota Nikaya kelompok 8, sutta ke-40. Ini kondusif. Ya. Judulnya kondusif. Jadi di sini dijelaskan ya, para bikhu, pembunuhan yang berulang-ulang dilakukan, dikembangkan dan dilatih adalah kondusif untuk mencapai neraka, mencapai alam binatang, dan mencapai alam hantu menderita. Bagi seorang yang telah kembali sebagai manusia, pembunuhan paling sedikit adalah kondusif untuk mendapatkan umur kehidupan yang singkat. Jadi berumur pendek. Nah, ini akibat dari pembunuhan, yang membunuh makhluk hidup, membunuh manusia. Nah, ini akibatnya. Maka ini dijelaskan supaya apa? Orang menghindari pembunuhan, ya, dan melakukan. Kalau mereka yang sudah membaca sutta ini langsung mengerti, oh paham, menyesali perbuatan buruknya, dan kata orang kan umumnya bertobat. Nah, dia tidak lagi melakukan pembunuhan, nah orang itu bisa tertolong ya. Dia bisa tertolong walaupun nanti karma buruknya berbuah ya tidak lama-lama ya, dan bisa berbuat baik-baik, berbuat banyak kebajikan untuk meningkatkan kehidupannya yang lebih bahagia. Maksudnya bisa terlahir di alam bahagia yang lebih baik begitu ya, daripada berbuat buruk, nah, menderita. Sama ya, untuk yang kedua juga ya, mengambil apa yang tidak diberikan atau mencuri itu. Ya. Kalau dilakukan berulang-ulang, dikembangkan dan dilatih adalah kondisi untuk mencapai neraka. Ya. Binatang, untuk kelaparan maupun kalau telah sebagai manusia, nah mengambil apa yang tidak diberikan paling sedikit ada kondisi untuk mengalami kehilangan kekayaan. Maksudnya ini bisa kehilangan kekayaan, sering kehilangan, begitu, ataupun jatuh miskin, ataupun dalam kehidupan yang sedang kekurangan. Nah, itu bisa ya. Nah, untuk itu yang membaca ini mengerti, oh ya tak boleh mencuri. Apa sebabnya? Karena bisa mengakibatkan ini, gitu, poin-poinnya ini. Nah, untuk itu kita menghindari mencuri. Selain kita terhindar dari akibat ini, kita pun akan mendapatkan kebaikan yang lebih baik lagi. Ya. Bisa mendapatkan alam-alam yang bahagia. Ketiga, hubungan seksual yang salah yang berulang-ulang dilakukan, dikembangkan, dan dilatih adalah kondusif untuk mencapai neraka, alam binatang, alam hantu kelaparan. Bagi seorang yang telah kembali sebagai manusia, melakukan hubungan seksual yang salah paling sedikit ada kondusif untuk mendapatkan permusuhan dan persaingan. Keempat, bila berbohong, yang berulang-ulang dilakukan, dikembangkan, dan dilatih adalah kondusif untuk mencapai neraka, mencapai alam binatang, mencapai alam hantu menderita. Bagi seorang yang telah kembali sebagai manusia, berbohong paling sedikit adalah kondusif untuk mendapatkan tuduhan palsu. Maksudnya sering dituduh yang tidak benar. Itu bisa salah satu akibat dari sering berbohong di kehidupan mendatang, di kehidupan yang lampau begitu. Nah, agar nanti kehidupan mendatang tidak dituduh, nah, kita menghindari berbohong. Ini yang paling sedikit ya. Selainnya juga banyak lagi karma-karma dari berbohong yang lain begitu. Kemudian ucapan memecah belah ya, yang apabila berulang-ulang dilakukan, dikembangkan, dan dilatih adalah kondisi untuk mencapai neraka, mencapai alam binatang, dan mencapai alam hantu menderita. Bagi seorang yang terlahir kembali sebagai manusia, ucapan memecah belah paling sedikit adalah kondisi untuk mengalami perpecahan dengan teman. Nah, tidak hanya teman mungkin ya di sini ya, bisa dengan keluarga atau kerabat dan bahkan dan lain
Dan yang lainnya yaitu sering bercekcok atau terpecah begitu. Dan selanjutnya yang keenam di sini adalah ucapan kasar ya. Yang berulang-ulang dilakukan, dikembangkan dan dilatih adalah kondusif untuk mencapai neraka, alam menderita ya. Maksudnya tuh mencapai alam binatang, mencapai alam untuk menderita. Bagi seorang yang telah kembali sebagai manusia, ucapan kasar paling sedikit adalah kondusif untuk mendengar suara-suara yang tidak menyenangkan. Nah, suara yang tidak menyenangkan ini bisa saja gosip-gosip yang tidak benar, hukum yang mengatakan kita dan macam-macam itu. Ketujuh, bergosip yang berulang-ulang dilakukan, dikembangkan dan dilatih adalah kondusif untuk mencapai neraka, mencapai alam binatang dan mencapai alam itu menderita. Nah, 4 alam menderita itu bisa tercapai dengan banyak bergosip. Bagi seorang yang telah kembali sebagai manusia, bergosip paling sedikit adalah kondusif untuk mengalami ketidakpercayaan orang lain atas kata-katanya, gitu ya. Sering tidak dipercaya dan sulitlah untuk dipercaya macam-macam seperti itu. Nah, bisa saja karena kehidupan yang lalu orang itu suka bergosip, nah sehingga akibatnya tidak dipercaya orang. Itu. Dan yang terakhir, yang kedelapan, meminum minuman keras dan anggur yang berulang-ulang dilakukan, dikembangkan dan dilatih adalah kondusif untuk mencapai neraka, alam binatang, alam menderita. Bagi seorang yang terlahir kembali sebagai manusia, meminum minuman keras dan anggur sedikit dan paling sedikit adalah kondusif untuk mengalami kegilaan. Maksudnya kegilaan itu ya gangguan mental, itu akibat dari minuman keras. Bisa saja kehidupan lampau ada orang yang suka menggunakan minuman keras ini sehingga dia terganggu manusia mengalami kegilaan. Nah, itu ada lagi sukta yang satu adalah arus jasa, ya, Abhisanga Sutta ya. Dan kaya ini kelompok 8, sukta ke-39. Ada para bhikkhu 5 pemberian. Nah, 5 pemberian ini ya. Yang utama yang telah berlangsung sejak lama, tradisional. Primitif itu maksudnya ya yang sangat-sangat lama begitu, itu yang dianggap kuno, yang tidak dapat dipalsukan dan belum pernah dipalsukan, yang tidak dipalsukan dan tidak akan dipalsukan, yang tidak akan dibantah oleh para petapa dan brahmana bijaksana. Apakah 5 itu? Nah, artinya ini 5 pemberian ini yang tidak bisa berubah ya, maksudnya akan menghasilkan apa yang baik begitu. Nah, tidak mungkin tidak disetujui orang, nah, pasti disetujui lah. Nah, di sini seorang siswa mulia setelah meninggalkan pembunuhan, menghindari pembunuhan. Nah, dia menghindari. Dengan menghindari pembunuhan, siswa mulia itu memberikan kebebasan, tidak terbatas dari ketakutan, dari permusuhan, dan kesengsaraan kepada tidak terhitung banyaknya makhluk. Nah, ia sendiri pada gilirannya juga menikmati kebebasan, tidak terbatas dari ketakutan, dari pembunuhan, dari permusuhan, dan kesengsaraan. Nah, ini adalah akibat dari bakti sila. Nah, ini ya, yang pertama. Ini adalah pemberian pertama, pemberian besar ya, atau mahadharma. Yang utama yang telah berlangsung sejak lama, tradisional, primitif, dan tidak dapat dipalsukan dan belum pernah dipalsukan. Yang tidak dipalsukan dan tidak akan dipalsukan. Yang tidak akan dibantah oleh para petapa dan brahmana bijaksana.
Ini adalah arus jasa keempat, arus yang bermanfaat, makanan kebahagiaan surgawi, matang dalam kebahagiaan yang mengarah pada apa yang diinginkan, disukai dan menyenangkan, pada kesejahteraan dan kebahagiaan seseorang. Ini yang keempat. Berarti yang tiga yang sebelumnya adalah berlindung pada Buddha Dhamma dan Sangha. Itu tiga sebelumnya. Jadi saya ambil yang dari 4 sampai ke 8 ya. Jadi ada 5 poin di sini. Nanti untuk selengkapnya bisa dibaca ya. Abhisanda Sutta ini ya, dari yang pertama sampai yang terakhir itu. Nah, ini yang kedua, yaitu seorang siswa mulia menghindari mencuri ya, meninggalkan perbuatan mengambil apa yang tidak diberikan. Menghindari apa yang tidak diberikan, siswa mulia itu memberikan kebebasan tidak terbatas pada maksudnya memberikan kebebasan tidak terbatas, tak terhitung pada banyaknya makhluk, dari ketakutan, permusuhan, kesengsaraan. Nah, bayangkan di dunia ini berapa banyak orang. Nah, Bapak Ibu menghindari satu ini, artinya mempraktikkan sila dengan baik. Nah, memberikan begitu banyak manfaat bagi banyak makhluk. Apakah manusia ataukah binatang? Nah, kalau binatang itu yang pertama yang membunuh ya, jadi tidak membunuh bahkan makhluk binatang pun. Nah, berarti banyak sekali makhluk-makhluk di dunia ini yang mendapatkan manfaat dari praktek sila kita ya, sila yang dipraktikkan. Maka mencuri bisa untuk orang yang banyak sekali mendapatkan manfaatnya dari apa yang kita praktikkan ya, yaitu menghindari mengambil apa yang tidak diberikan. Kita memberikan keamanan kepada banyak sekali orang di dunia ini, sehingga hasilnya pun sangat bermanfaat. Yang kita terima, yang Bapak Ibu saudara terima juga sangat besar. Nah, selanjutnya yang keenam, menghindari hubungan seksual yang salah ya. Ia menghindari hubungan seksual yang salah. Siswa mulia itu memberikan kebebasan tidak terbatas dari ketakutan, dari permusuhan, dan dari kesengsaraan kepada tidak terhitung banyak makhluk. Ia sendiri pada gilirannya juga menikmati kebebasan tidak terbatas dari ketakutan, dari permusuhan, dan kesengsaraan. Nah, ini bisa dialami dalam pikiran ya. Seseorang yang menghindari hubungan seksual yang salah, dalam pikirannya tidak ada gangguan ya. Tidak ada penyesalan, tidak ada takut dikejar polisi, tidak takut pada ketahuan dan macam-macam. Nah, artinya apa? Dia mengalami kedamaian, kenyamanan dalam dirinya. Nah, dan banyak makhluk pun terhindar dari ancaman apa yang buruk yang bisa dilakukan begitu. Nah, di sini seseorang memberikan dampak yang sangat besar bagi banyak orang. Nah, selanjutnya, setelah menghindari berbohong, ia menghindari berbohong. Meninggalkan berbohong di sini ya. Nah, seseorang meninggalkan berbohong, menghindari berbohong. Nah, siswa mulia itu memberikan kebebasan tidak terbatas dari ketakutan, dari permusuhan, dan dari kesengsaraan kepada tidak terhitung banyaknya makhluk. Dan ia sendiri pada dirinya juga menikmati kebebasan tidak terbatas dari ketakutan, dari permusuhan. Kemudian dia pun juga terbebas dari kesengsaraan. Dan ke-8, maksudnya kelima dari poin ini ya, menghindari minuman keras, anggur, dan minuman memabukkan yang menjadi landasan bagi kelengahan. Dengan menghindari minuman keras, anggur, dan minuman memabukkan yang menjadi landasan bagi kelengahan, siswa mulia itu memberikan kebebasan tidak terbatas pada tidak terbatas dari ketakutan, nah, dari permusuhan,
dan dari kesengsaraan kepada tidak terhitung banyaknya makhluk. Ia sendiri pada dirinya juga menikmati kebebasan tidak terbatas dari ketakutan, dari permusuhan dan kesengsaraan. Nah, kalau orang mabuk kan bisa saja membunuh orang, memukul orang atau makhluk-makhluk lain, ya. Misalnya binatang pun bisa dibunuh. Padahal juga bisa melakukan pelanggaran seksual juga ya pada orang macam-macam. Nah, itu akibat dari minuman keras. Kalau sudah sampai mabuk, teler, atau dia pingsan, nah bisa saja dia mengalami hal buruk dari orang lain, ataupun dia bisa sampai overdosis, bisa meninggal. Ini termasuk obat-obatan juga ya, obatan yang mengakibatkan seseorang mabuk, teler, ataupun hilang kendali, emosionalnya tidak terkendali, bisa melakukan hal buruk. Nah, bila orang yang mempraktekkan atau menghindari minuman keras dan obat-obatan demikian, nah, ia terbebas dari hal buruk dan juga memberikan dampak positif pada lingkungan, ya, pada banyak makhluk yang tak terhingga atau yang jumlahnya sangat banyak itu terbebas dari hal buruk seperti permusuhan, ketakutan, ya, kesengsaraan. Nah, mereka memberikan kebebasan sangat besar itu. Dan tentu ia sendiri juga mendapatkan manfaat yang besar, ya, mendapatkan kebebasan juga, bebas dari takut, dari penyesalan dan sebagainya. Nah, ini adalah pemberian kelima, maksudnya tadi pemberian besar yang utama yang telah berlangsung sejak lama, yang tradisional, primitif, yang tidak dapat dipalsukan, yang belum pernah dipalsukan, yang tidak dipalsukan, yang tidak akan dipalsukan, yang tidak akan dibantah oleh para petapa dan pramana. Maksudnya tidak dibantah oleh para petapa dan pramana. Nah, ini adalah arus jasa ya, ke-8. Nah, ini yang ke-8 ini adalah dari total poin atau dalam suka ini. Arus yang bermanfaat, makanan kebahagiaan, surgawi, matang dalam kebahagiaan, mengarah menuju surga, yang mengarah pada apa yang diinginkan, disuka dan menyenangkan, pada kesejahteraan dan kebahagiaan seseorang. Nah, inilah caranya, jalannya, atau jalan seseorang ingin bahagia, ingin menikmati kenyamanan, kesenangan, atau kesejahteraan. Nah, caranya adalah praktikkanlah 8 arus jasa ini. Nah, ini disebut arus yang mengantar, membawa seseorang pada tercapainya kebahagiaan, ya, menuju surga surgawi. Nah, ini sebagai penutupnya ya, sebagai penutupnya bisa kita ada juga, ini bagus sekali untuk direnungkan. Ya. Yodhamma cari kayana wacaya udah cetasa idhewanang pasang santi beca sabde pamudati. Barang siapa yang melaksanakan dhamma dengan baik, baik melalui perbuatan, ucapan, ataupun pikiran, saat hidup di dunia, ia dipuji para bijaksananya. Bila kematian tiba, akan berbahagia di alam surga. Saiti pabato pamasutta, pabato pamasutta, sutta perumpamaan gunung karang. Nah, sumbernya bisa dibaca. Nah, ini yang bahasa palinya. Nah, arus jasa yang 8 ini, yang 3 pertama itu ya, berlindung pada Sang Buddha, ya. Kedua berlindung pada Dhamma, yang ketiga berlindung pada Sangha. Jadi Tiksarana dan Pancasila, ya, itu menjadi 8 arus jasa kebajikan. Itu ya. Jadi saya kira cukup sekian dulu apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga para Bapak Ibu, saudara-saudari
hadirin yang datang atau yang mendengarkan bisa mendapat manfaat yang besar, manfaat yang bisa diperoleh dalam kehidupan sekarang maupun yang akan datang, sehingga dapat memotivasi yang menjadi termotivasi dalam mempraktikkan Dhamma, sehingga tujuan luhur pun dapat tercapai ya. Semoga Bapak Ibu dimanapun berada tetap bersukacita, bersemangat dalam mendengarkan Dhamma, mempraktikkan Dhamma, hingga mengenyam ya, memperoleh buah, mendapatkan hasil yang maksimal dari praktek Dhamma tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Yang kata sabi sata bantu suci kata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.